Kemudian yang ketiga, ini yang namanya al-mujahadah nih. Muqaddimah ibadahnya orang-orang terdahulu itu, makanya kalau mereka ibadah maksimal hasilnya itu. Mereka betul-betul mujahadah, al-mujahadah. Apa al-mujahadah? Bersungguh-sungguh. Surat Al-Ankabut ayat 69 itu. Al-Ankabut ayat 69 Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Kalimat ihsan nyambung ke yang kedua tadi, muraqabah ya, ihsan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Jahadu fina ish alladhi huwa na'am. Walladzina jahadu fina, siapa dia? Orang yang bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina, orang yang bersungguh-sungguh, fina di jalan kami, kata Allah. Lanahdiyannahum, lam taukid, nun taukid, penekanan yang pasti. Lanahdiyannahum, so pasti, sudah pasti, akan aku pastikan, gitu loh. Lanahdiyannahum subulana, jalan kami. Lanahdiyannahum, sudah pasti kami berikan hidayah, gitu. Ya, jadi kalau pengen hidayah dipastikan dalam hidup kamu, tolong jahadu, bersungguh-sungguh. Kalian minta ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah itu kan minimal 17 kali, betul? 17 kali ya. Ihdinas siratal mustaqim, talabul hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. 17 kali. Tapi kok enggak lurus-lurus? Ihdinas siratal mustaqim, bid'ah dianggap ibadah. Ihdinas siratal mustaqim, salat 5 waktu tetap konvensional. Ihdinas siratal mustaqim, sama mertua enggak akur. Ihdinas siratal mustaqim, pasang bom bunuh diri, muskilah. Banyak masalah yang berantakan kalau sudah begini. Khawatirnya apa? Islam yang tercoreng. Yang diuntungkan siapa? Syiah dan komunis. Lihatlah, yang perang Islam, pasang bom bunuh diri Islam, teroris Islam, demonstrasi Islam. Syiah nggak pernah demo, apalagi komunis nggak pernah pasang bom bunuh diri. Orang bodoh lihat kayak gitu bilang apa? Betul juga Padahal Islam mana yang menghalalkan bom bunuh diri? Jangankan bom bunuh diri, mengacungkan senjata ke sahabatmu saja haram, dilaknat sama Allah. Ini oknum sudah. Masya Allah. Islam mana yang menghalalkan demonstrasi mencaci maki pemerintah? Islam mana? Riwayat Tirmizi, syibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun, mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Dari mana Islam? Bisa dikemas seakan-akan Islam itu. La haula wala quwata illa billah. Dari mana Islam menghalalkan intifadah? Anak kecil lawan helikopter, lawan musuh modal batu. Dari mana? Islam mengedepankan ilmu. Bukan emosi, bukan adat, bukan. Ini banyak dikemas seakan-akan ulama-ulama jadi dipandang buruk. Karena seakan-akan ulama kok nggak berani untuk menegakkan yang hak. Malah ulama hantam ahlul bid'ah, bukan orang kafir. Iyalah, ulama sepakat ahlul bid'ah lebih bahaya ketimbang orang kafir. Karena masuknya orang kafir karena kebid'ahan. Rusaknya Islam karena jauhnya syariat. Itu permasalahan. Makanya Umar Ibn Khattab ketika mau perang diperiksa pasukannya. Ada satu orang yang tidak baik, gagal perang ini kata Umar. Kemenangan dari Allah. Kalau kau bercampur syariat dengan maksiat, tak mungkin ada kemenangan dalam hidupmu. Lihat Umar. Cikal bakal kesyirikan. Masya Allah. Mau perang melawan Romawi di Palestina. Ketika penaklukan kota Palestina. Yang Umar kerjain apa pertama kali? Dicopot Khalid bin Walid dari jenderalnya. Diganti sama siapa? Abu Ubaidah bin Zarrah. Siapa Abu Ubaidah? Pasukan sahabat yang nggak diperhitungkan. Khalid jenderal,
Abu Ubaidah cuma prajurit. Dicopot Khalid sama Umar. Ganti Abu Ubaidah. Geger dunia. Umar tidak suka sama Khalid ini. Masa jenderal dicopot? Gimana kita menang nanti? Tidak mungkin menang kalau begitu. Kata Umar, hati-hati. Menang kalah urusan Allah. Itu karunia, itu anugerah kemenangan dan kekalahan itu. Kalau kamu baik, Allah menangkan kamu. Kamu tidak baik, Allah kalahkan kamu. Sudah. Masya Allah. Tapi kok Khalid diganti Abu Ubaidah gimana? Aku melihat dalam diri kalian ada kesyirikan. Allah yang mengatakan wa ma liz-zalimina min ansar. Bagaimana kalian bisa ditolong sama Allah kalau masih ada kesyirikan di antara kalian? Kami berbuat syirik apa wahai Umar? Kalian berkata, di mana ada Khalid bin Walid, di situ ada kemenangan syirik. Abu Ubaidah maju. Menang betul. Kata Umar. Lihat, yang kasih menang Allah bukan Abu Ubaidah. Nabi pertontonkan, Nabi itu punya baju besi yang dipakai buat perang. Itu kalau baju besinya sekarang ada, waduh, heboh bawanya itu. Pakai pengawal lembong jenggot saja dikawal katanya. Apalagi baju besinya Rasul ini. Tahu gak? Ketika Nabi mau meninggal, baju besinya digadaikan ke siapa? Yahudi. Itu kalau kejadiannya 2019 rame itu. Ya Allah. Kalah dah kita. Baju saktinya Rasul dipegang Yahudi gitu kan. Nabi pertontonkan bukan baju yang bikin menang. Allah yang bikin menang. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biiznillah. Ini yang jangan dilupakan. Berapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar izin Allah. Ini berhasil sekarang, Yahudi Nasrani berhasil sekarang. Dan Nabi memang sudah kabarkan Islam ini goroba nanti. Jadi minoritas betul, asing betul, sekarang terjadi. Sehingga dakwah sunnah ini ditakutin di mana-mana. Dibilang dakwah radikal, dakwah keras, dakwah ekstrim. Allahu Akbar. Dari mana radikalnya? Dari mana ekstrimnya? Lalu yang kita sampaikan qala Allah wa qala Rasul. Ternyata dipandang ekstrim dan keras karena kita yang gak pintar dakwah. Kita nggak ajarkan dulu sama orang-orang ini tentang Allah, tentang Nabi Muhammad, tentang Islam, tentang usul salasa. Kita nggak ajarkan. Kita cuma sampaikan hukum yang mereka nggak tahu. Hukum yang kita sampaikan ini firman Allah kah, sabda Rasul kah, atau asar para sahabat. Itu jadi masalah. Makanya teknik dakwah yang indah ini betul-betul dibuat supaya orang mujahadah di yang ketiga ini bersungguh-sungguh, maka diberikan alasan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh fina maka akan diberikan hidayah. Masya Allah. Taib. Kemudian iman sebagai landasan mujahadah. Karena Allah kalau sudah bicara perintah pasti bicaranya iman. Ada beberapa bukti dalam Quran, salah satunya di Al-Imran ayat 200. Al-Imran ayat 200. Ayat tentang sabar, ya, karena kan kita isti'anah dengan sabar dan salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ayat itu mengatakan ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tuflihun adanya di mana? Azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la'allakum tuflihun. Mari kita sholat, mari kita sukses. Itu kalau yang hubud dunia berat dengar ajan lagi kerja, Allahu Akbar Allah, ya Allah udah johor gitu loh. Salatu khairum minan naum, ya Allah udah subuh lagi ya. Ya kalau imannya berantakan, informasi azan itu nggak menyenangkan. Tapi kalau iman stabil, intizar pun dijanjikan pahala dalam Islam, betul? Anda sholat, Anda intizar, pahala sholat berjamaah. Simahnya kelihatan, betul-betul terasa. Orang merasakan sholat itu apa kata Nabi? Ya Bilal, arihna bis sholah. Dengar hadis ini. Ya Bilal, arihna bis sholah. Bilal. Istirahatkan kami dengan sholat, kata Rasul. Dulu bahasa Nabi ke Bilal, arihna,
istirahatkan kami. Ya Bilal, ij'al salataka tamasyatan lak. Ya Bilal, jadikan salatmu tamasya hatimu. Masya Allah. Makanya orang kalau habis salat mukanya ceria. At-tabassum biwajhika li ahika sodako. Kita enggak, habis salat nyurung. Nah akhi, antum kan? Masya Allah. Orang siapa yang mau ikut sunnah kalau begitu? Kita ditekuk muka, Masya Allah. Ya. Dulu kata sahabat Yahudi Nasrani, melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam. Kata Abdullah bin Mas'ud. Yahudi Nasrani melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam. Baru ngelihat. Antum tahu masuk Islamnya Sa'ad bin Mu'az? Pernah dengar nama Sa'ad bin Mu'az? Petinggi Madinah ini sebelum masuk Islam. Meninggalnya di Uhud. Sa'ad bin Mu'az ini. Dia masuk Islam karena apa? Karena terdawai oleh Mus'ab bin Umair. Anak muda yang berdakwah ketika Nabi belum hijrah. Siapa Mus'ab bin Umair? Pemuda yang punya penampilan good looking. Dia punya aroma tubuh itu 100 langkah orang belum sampai, dia sudah cium baunya. Atana Mus'ab. Mus'ab datangnya, wanginya dia, tampannya dia. Kata Sa'ad bin Mu'az waktu dia masih agama kafir, lam arahu ka'annahu min rijalil jannah. Dia ngelihat Mus'ab, dia bilang apa? Lam arahu ka'annahu min rijalil jannah. Aku belum pernah ngelihat pemuda seperti ini. Ini sih penghuni sorga. Jadi dia belum cakap, belum bicara, tapi dia sudah bisa bikin orang senang. Di kita nggak ada ini sekarang. Malah adanya di ahlul bid'ah. Ahlan, ya Allah, apa kabar? Masya Allah, sehat ya? Kalau gitu, wah, mana? La haula wala quwata illa billah. At-tabassum biwajhika li ahika sadaqah, kata Rasul. Ibadah yang paling gampang senyum. Senyum di wajahmu itu sedekah. Kadang kita senyum sama teman-teman, ahlan sama orang rumah. Wah. Kita mau bicara level apa nih? Level tinggi ibadah. Yang paling rendah saja kita nggak mampu meletakkannya. Sahabat tidak seperti itu. Tapi ada kesungguhan, Ustaz. Makanya iman yang dikritisi, ujian pasti datang. Hei orang yang beriman, isbiru. Hadapi masalah, sabar. Wasabiru, kuatkan sabarmu. Warabitu, menjaga di perbatasan. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah. La'alakum tuflihun. Agama ujungnya tuflihun, fallah. Ya, jadi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu loh. Ya, makanya dibilang orang susah ketika hidup di dunia. Kenapa? Karena orang yang capek, mustarih, kata Rasul itu mustarih. Ada 2 mayit sedang diangkat, tapi bilang mustarih. Ini yang satu ini mustarih. Nih siapa? Orang yang capek dengan dunia. Tapi ketika dilihat mayitnya senyum. Bahagia dia. Orang yang Allah istirahatkan dari penatnya dunia dan dia melihat sorga. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, sedihlah hidupnya. Dihujat, dicaci, dimaki, dicibir, tapi semua karena Allah. Ketika dia meninggal, la marada ba'da hadal yaum, kata Rasul di telinga Fatimah, la marada ba'da hadal yaum. Enggak ada sakit lagi setelah ini ya Fatimah. Masya Allah.